Kiper naturalisasi Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia. Penjaga gawang Dallas FC itu diambil sumpah di kantor Kemenkumham Kanwil DKI Jakarta. Kabar itu cepat menyeruak ya, ketika Menpora mengatakan bahwa bisa saja Martin Paes akan bermain, karena Menpora juga mendapat kabar katanya dari Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, yang mengatakan mungkin bisa. Sehingga ini banyak menimbulkan pertanyaan yang perlu memang untuk kita pastikan, mengkonfirmasi kebenaran ini. Jangan menimbulkan hoaks di mana-mana ya, kegaduhan untuk seorang Martin Paes, karena kita tahu bersama Martin Paes kan sedang dalam pengurusan saat ini. Ya, bagaimana ada sebuah tim dari Pak Erick sudah tersedia untuk bisa terus mengupayakan ini ya, baik di FIFA maupun sampai ke nantinya naik ke CAS untuk bisa menggolkan agar Martin Paes resmi bisa mengenakan kostum tim nasional kita, karena dia kan sudah menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April yang lalu diambil sumpah dan di Kemenkumham ya resmi. Tinggal sekarang bagaimana ya perpindahan federasi dia yang masih alot tentunya dengan KNVB, dan jika ini sudah selesai ya di FIFA dan di CAS dia mungkin bisa bermain. Tapi kabar kemarin itu mengagetkan bahwa ini bisa. Nah, saya agak berhati-hati memang, tidak buru-buru cepat untuk merespon kabar ini walaupun banyak pertanyaan itu datang kepada saya, sehingga saya coba untuk mengkonfirmasi ini langsung. Jadi tidak langsung kemana-mana, sehingga tidak menjadi liar soal Martin Paes ini, kebenaran itu. Jadi saya sekali lagi tidak mau menimbulkan hoaks di sini, sehingga saya coba kontak langsung menanyakan apakah benar Pak Ketua, sesuai dengan omongan Pak Dito Aryo Tejo Menpora kemarin, karena dia juga mengutip mungkin karena sudah berbicara dengan Pak Ketua kan, untuk Martin Paes ini tersedia pada bulan September kan. Nah, tapi kembali kepada para pemain keturunan Indonesia ini, kalau feeling saya ini tidak akan berhenti, akan semakin banyak. Apalagi nanti di level senior kan, kabarnya akan ditambah 2 pemain lagi, dan ini sangat bagus. Jadi saya pikir ya pertanyaan tentang kapan atau sampai kapan naturalisasi ya agak perlu ditanyakan juga. Atau kenapa ada juga pemain-pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi di level U19, buat apa juga ditanyakan. Lebih cepat lebih baik pada saat usia mereka masih muda, jadi sudah kita amankan dulu. Ya dong, kalau kita menunggu, nanti mana tahu memang mereka juga membela timnas Belanda, kan sayang juga, ya kan? Dan saya pikir mereka juga punya niat untuk bisa membela timnas Indonesia. Mereka ingin memberikan yang terbaik. Bahwasannya nanti mereka menjadi populer, ya itu plus point, ya kan? Tapi mereka bukan mencari popularitas. Jadi sama juga seperti di timnas senior, kita lihat begitu banyak pemain yang sekarang bisa memberikan performa mereka secara konsisten. Apalagi sekarang banyak pemain-pemain yang memang permainannya begitu stabil ya. Dan juga kan yang lucunya nih sekarang yang saya mengikuti pemberitaan di media ya, di media digital dan juga di akun-akun media sosial. Nah, saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi negara-negara tetangga kita juga sekarang coba untuk meniru cara kita untuk mencari pemain-pemain keturunan. Tapi mereka sangat sulit mencari pemain-pemain keturunan. Nah, inilah plus point bagi Indonesia. Jadi kenapa tidak kita manfaatkan pemain-pemain keturunan Indonesia ini? Terakhir, Martin Paes. Martin Paes ini main di All-Star Liga Amerika MLS. Jadi awalnya itu Dallasnya ngeposting, jadi by vote gitu. Main di All-Star-nya by vote. Tahu sendiri kalau urusan voting supporter kita Indonesia itu gila-gilaan. Jebret diumumin, kita upload ke story, kita ramein apa segala macam, dan viral lah itu, akhirnya di vote. Dan kalau nggak salah suaranya juga masuk ke suara yang tertinggi juga si Martin Paes untuk vote-nya buat main di MLS gitu, buat main di All Star MLS. Dan dia main, dan setelah dia main di situ, nama dia mungkin cukup dikenal di daerah Eropa. Dan akhirnya jadi ada salah satu wartawan, dia kayak model Fabrizio Romano-nya lah. Dia posting tentang si Martin Paes, bilang kalau Martin Paes sekarang lagi dikontak, lagi coba negosiasi dengan salah satu tim Serie A. Gila, luar biasa. Itu Empoli. Empoli bermain di Serie A. Dan nggak kebayang ya kalau ada J.I. main di sana. Terus ada Martin Paes juga. Cuma Martin Paes sebelnya ini belum main di timnas aja gitu. Jadi belum sah benar-benar 100%. Kalau dia udah main di timnas, rasanya udah punya kita gitu. Kalau dia main di Serie A, kayaknya Empoli bakal gue tonton tuh pertandingannya kalau misalkan ada si Martin Paes main di situ. Dan ini orang bagus banget, memang kualitasnya layak untuk bermain di Serie A. Sebetulnya kan itu nggak usah diingetin. Sebagai pelatih tim nasional, Anda punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pemain nasional.
terlepas ada suntikan naturalisasi, tapi tetap Anda punya tanggung jawab meningkatkan kualitas pemain yang Tuan Yusuf bilang ori itu untuk naik level kan? Iya. Kan itu yang harus dia lakukan. Jangan mentang-mentang karena disuplai, karena disuapi naturalisasi, ya dia tenang-tenang aja, tunggu datang lagi yang baru dan sebagainya, lalu nanti bilang karena pemain nasional kita kurang ini, kurang itu yang ori itu, gitu. Karena saya mau bilang begini, kan sering kali pelatih kita harusnya bersaing dengan pelatih asing yang ke Liga 1 gitu kan. Pemain kita harus siap yang bersaing. Sekarang pertanyaan saya kepada mereka orang sepak bola yang nyuruh bersaing itu, disiapkan nggak lingkungannya itu? Football environment-nya disiapkan nggak? Para pemain naturalisasi itu besar di sepak bola Eropa, di Belanda dalam hal ini. Mereka nggak tembus tuh yang namanya tim nasional Belanda, timnas pusat yang sekarang semifinal di mana? Di Euro kan? Tapi di kita tembus. Pemain kita nggak tembus ke tim nasional kita gitu kan? Dianggap tidak tembus gitu kan? Ini kan soal mindset aja, soal kita cara berpikir aja. Jangan suruh mereka siap bersaing tapi nggak dikasih toolnya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Breaking news, Erick Thohir lapor ke Menpora, Maarten Paes membela Timnas Indonesia September besok. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan kabar gembira tentang perkembangan kiper naturalisasi Indonesia Maarten Paes. Maarten Paes sudah bisa main membela Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 September tahun 2024 mendatang. Hal itu berdasarkan obrolan Dito dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kemarin Pak Erick sampaikan insya Allah September sudah bisa main, kata Dito seperti dilihat di dalam tayangan Tefone. Dito pun yakin dengan laporan Erick Thohir itu. Dia meminta publik menunggu. Iya, kata Pak Erick, tegas Dito. Paes sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan timnas di posisi penjaga gawang, terutama dalam menghadapi lawan berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Namun, debutnya di timnas Indonesia masih terhalang kasus di CAS. PSSI terus berupaya agar Paes bisa segera memperkuat timnas, terutama untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keikutsertaan Paes di MLS All-Star 2024 menjadi bukti kualitasnya dan membuka peluang baginya untuk dilirik klub-klub besar di Eropa. Pertandingan MLS All-Star kontra tim terbaik Liga MX Meksiko akan digelar pada tanggal 25 Juli tahun 2024. Berita selanjutnya, menghitung peluang Elkan Bagot bakal bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 meski masih panas dengan Sintayong. Pemain keturunan Indonesia-Inggris, Elkan Bagot, kemungkinan besar akan kembali memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Hal ini seiring dengan potensi pergantian pelatih Timnas Indonesia dari Sintayong ke Nova Arianto. Hubungan Bagot dengan Sintayong diketahui sempat merenggang setelah sang pemain tidak memenuhi panggilan Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Hal ini mengakibatkan Bagot absen dalam skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Namun, peluang Bagot untuk kembali terbuka dengan kemungkinan Nova Arianto menggantikan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Nova Arianto berpotensi gantikan Sintayong di Piala AFF 2024. PSSI membuka peluang untuk menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Hal ini disampaikan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Nanti kita lihat, Nova diuji juga di kualifikasi Piala Asia U17, jadi jangan cepat-cepat tentukan, kata Arya. Penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 masih bersifat tentatif. Dia diwajibkan menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu dengan membawa Timnas Indonesia U16 lolos ke Piala Asia U17 2024. Kinerja gemilang Nova Arianto bersama Timnas U16 menjadi pertimbangan.
Nova Arianto menunjukkan performa yang menjanjikan saat melatih timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Timnas Indonesia U16 di bawah asuhannya berhasil melaju hingga babak semifinal. Penampilan gemilang Nova Arianto bersama timnas U16 menjadi salah satu pertimbangan PSSI untuk menunjuknya sebagai pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mungkinkah Elkan Bagot kembali membela timnas Indonesia? Jika Nova Arianto benar-benar dipercaya menangani timnas Indonesia di Piala AFF 2024, peluang Elkan Bagot untuk kembali memperkuat skuad Garuda akan terbuka lebar. Hubungan Bagot dengan Nova Arianto terjalin cukup baik saat sang pemain masih memperkuat timnas Indonesia U19. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah Elkan Bagot akan kembali memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto di Piala AFF 2024. Awalnya usulan itu dilempar netizen lewat akun Instagram sepak bola @garudarevolution.football. Bisa menjadi masukan untuk @si. Delegasikan Coach Nova untuk AFF Senior adalah baik untuk menambah jam terbang Coach Nova, tulis @garudarevolution.football. Kita punya mimpi kan suatu saat timnas dilatih pelatih lokal dan sukses besar. Inilah awal dari mimpi itu. Memberikan kepercayaan lebih kepada pelatih yang dirasa mampu. Semoga Coach STY juga setuju, dan kalau dilihat dari gameplaynya mirip banget seharusnya gak ada masalah dengan hal ini. Agar Coach STY bisa fokus di timnas A karena memang jadwal King Indo sedang padat banget bosku. Postingan itu di-like lebih dari 83.000 akun hingga Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Termasuk akun Instagram Shin Tae-yong juga memberikan jempol. Tanggapan diberikan netizen dengan beragam. Ada yang setuju, ada juga yang tidak. Berita selanjutnya, pelatih Filipina puji kehebatan timnas Indonesia U19. Pelatih timnas Filipina U19, Joseph Ferre, memuji kualitas timnas Indonesia U19 jelang pertemuan kedua tim di turnamen Piala AFF U19 2024. Ferre mengakui keunggulan Garuda Muda dalam pembinaan sepak bola junior dan optimis turnamen ini akan menjadi pengalaman berharga bagi timnya. Indonesia telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir dalam hal pembinaan sepak bola junior, kata Ferre dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa, 16/7. Sebagian besar pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 Indonesia membuktikan hal tersebut. Ini adalah sesuatu yang akan dipanen oleh seluruh negeri dalam beberapa tahun mendatang. Ini adalah salah satu hal yang bisa dipelajari negara kami, ucap pria yang pernah menjadi asisten pelatih di Persis Solo. Ferre menyinggung hasil Garuda Muda dalam menjalani laga uji coba melawan tim-tim kuat seperti Ukraina, Panama, dan Italia. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bukti kesiapan Indonesia untuk turnamen ini. Kita telah melihat level permainan yang dimainkan Indonesia selama beberapa minggu terakhir melawan tim seperti Ukraina, Panama, Italia, atau Jepang. Ini seperti persiapan yang bagus dan mereka bermain dengan sangat baik melawan tim-tim tersebut. Lawan kami mungkin bukan tim sekuat itu, papar Ferre. Ferre pun mengungkapkan antusiasmenya untuk bertanding melawan Indonesia di laga pembuka Grup A. Ia berharap turnamen ini akan menarik dan penuh semangat. Kami sangat senang bisa memulai pertandingan besok. Terima kasih atas semua dukungan dan kerja keras Anda dalam menyelenggarakan turnamen ini. Semoga dalam 2 minggu ke depan kita bisa menikmati pertandingan yang menarik dan penuh semangat, pungkas Ferre. Piala AFF U19 2024 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 17-29 Juli. Dalam ajang ini Indonesia segrup dengan Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Timnas U19 Indonesia sendiri akan memulai perjalanannya di turnamen AFF U19 2024 dengan melawan Filipina, Rabu, 17/7. Oke, Bung yakin kita masuk peringkat Oh, 4? kita harus yakin. Karena kan peringkat 3, peringkat keempat itu kan bisa punya peluang untuk lolos ke putaran keempat kan, untuk bisa Iya. ya kan? Sekarang ada 18 tim dibagi A, B, C itu 6 tim, 1-2 lolos. Berarti ada 6 tim langsung lolos. Nah, untuk mencari 2 lagi akan diambil dengan peringkat ketiga, peringkat keempat untuk diadu lagi kan, dibikin 2 grup, masing-masing 3, A dan B. Juara-juara grup akan masuk langsung jadi 8. Jatah Asia kan 8 ke Piala Dunia 2026. 1 lagi untuk playoff lawan Amerika Selatan. Jadi kita masih punya peluang. Tapi kalau kita bisa membuat kejutan demi kejutan, bukan tidak mungkin kita bisa langsung lolos peringkat kedua. Walaupun memang berat. Orang bisa mengatakan sulit. Sepak bola tidak ada sulit, Bos.
Swiss bisa mengalahkan Italia, Georgia mengalahkan Portugal. Wah, ini kalau kita lihat contoh di Eropa kan, dengan peringkat yang begitu jauh, peringkat begitu jauh. Tapi mereka bisa berbuat yang terbaik. Segala sesuatu bisa terjadi di lapangan. Bisa dong. Bisa terjadi di lapangan. Indonesia memerlukan pemain-pemain yang berkualitas agar pertama-tama bisa lolos ke Piala Asia U20. Oleh karena itu, menurut saya teman-teman tidak ada salahnya menaturalisasi tambahan 3 pemain keturunan Indonesia setelah sebelumnya Jens Raven kita tahu dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia U19. Tapi kan yang rame ini di sosial media setelah ada pengumuman tentang rencana naturalisasi 3 pemain tambahan keturunan Indonesia untuk bisa membela timnas Indonesia U19. Seperti biasalah, dunia maya kan rame ya. Pada saat ada breaking news, ini kan termasuk breaking news juga walaupun kemarin ya, saya baca beritanya ya. Dan komentar dari teman-teman juga beragam, ada yang pro, ada juga yang kontra, tapi banyak juga yang bingung. Bingungnya yang saya baca tuh komentar-komentarnya, sampai kapan akan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia? Ya kalau bagi saya jawabannya simple, ya selamanya. Selama memang masih ada stok pemain keturunan Indonesia, kenapa enggak? Timnas negara lainnya juga melakukan hal yang serupa kok, nggak ada masalah juga. Kalau kita melihat tim-tim usia muda, di negara lainnya juga sama. Mereka mencari ada atau tidak pemain mereka yang punya garis keturunan negara mereka ya, yang bisa membela timnas negara mereka. Jadi nggak ada masalah juga. Dan menurut saya ini harus berkesinambungan. Terus satu lagi striker yang akan bergabung yang sudah dibilang sama PSSI, namanya nggak tahu siapa, cuman isu yang kencang banget beredar Romeni, tapi ini masih 50-50 juga. Mungkin ada nama baru, jadi PSSI itu kalau misalkan ngincar pemain, dia nggak cuma berpatokan sama satu nama, gagal baru cari lagi, enggak. Dia ada beberapa opsi. Jadi kalau ini udah gagal, ya ini masih berjalan gitu. Nah, gue nggak tahu nih apa kendalanya dengan si Romeni. Padahal dari kualitasnya bagus banget, dan kita juga butuh sama dia. Apa dia yang jual mahal, apa gimana, gue nggak tahu. Ini prosesnya agak-agak berlarut-larut gitu. Harusnya nggak selama ini gitu. Kayak Verdong aja, Verdong cuma sebentaran gitu. Kenapa ini orang sampai lama banget, bingung gue. Oke? Terus, kenapa sih kita sangat amat butuh dengan pemain yang ada di luar, pemain diaspora, pemain Indonesia yang bermain di luar, yang lahir di luar negeri. Kenapa kita butuh banget sih? Karena yang membedakan itu sebenarnya bukan skillnya. Kalau skillnya, gue bisa bilang mirip-mirip lah. Nggak mirip-mirip sih, memang jauh di atas, diaspora jauh di atas. Tapi pemain kita tuh masih bisa ngikutin skill itu gitu, masih bisa menyaingi itu gitu. Kayak contoh, Witan aja masih bisa bersaing, Rizky Ridho masih bisa bersaing, Marcelino masih bisa bersaing. Terus Arhan masih suka dimainin juga. Jadi gue rasa bukan dari skillnya yang membedakan pemain kita sama pemain yang dari luar negeri. Mau saya sampaikan sebetulnya cara berpikir dulu. Bagaimana melihat timnas kelompok umur dan perbedaannya dengan timnas senior. Ya. Tentang ekspektasi. Supaya ekspektasi, tuntutan, harapan itu proporsional. Kalau proporsional, maka kita berharap sepak bolanya masih di jalurnya. Terutama ini anak-anak. 16 tahun ini hitungannya kalau untuk kita anak-anak lah. Kalau untuk yang lebih generasi yang lebih muda mungkin adik-adik. Tapi buat kita anak-anak. Nah, bagaimana kita bijak pada mereka? Apakah melihat penampilan mereka itu harus tuntutannya juara atau tidak? Nah, itu yang harus diluruskan. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Kecewa karena negaranya tak lolos, supporter Vietnam berbondong-bondong dukung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Vietnam ramai-ramai alihkan dukungan kepada timnas Indonesia yang belum lama ini memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini karena timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mampu melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Vietnam harus terhenti di fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Malaysia. Timnas Indonesia berhak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai runner-up di babak sebelumnya, termasuk melangkahi Vietnam dan Filipina. Kendati demikian,
Perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidaklah mudah karena sudah ditunggu tim-tim kuat Asia. Pasukan Sintayong tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bersama tim-tim raksasa Asia semacam Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Jika dilihat sekilas mata, langkah timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia terbilang berat karena harus finish sebagai juara grup atau runner-up. Target yang paling realistis bisa digapai oleh timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ialah mengamankan posisi keempat untuk lolos. Namun untuk mencapai itu semua, timnas Indonesia harus mencuri poin sebanyak-banyaknya setidaknya ketika berhadapan dengan Bahrain dan China. Hal ini karena kekuatan Bahrain dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 dianggap tidak jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh skuad Garuda. Melihat kesempatan tersebut, supporter dari negara-negara Asia Tenggara merasa optimistis kalau timnas Indonesia bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan kemudian datang dari supporter asal Vietnam yang kini menjagokan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 meski keduanya dikenal sebagai rival berat kawasan ASEAN. Melalui laman penggemar sepak bola Asia Tenggara di media sosial Facebook, supporter Vietnam berbondong-bondong memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Semoga sukses Indonesia, meskipun aku tidak menyukai kalian, aku masih berharap kalian bermain di babak ini, kata Trung Phu. Indonesia kebanggaan Asia Tenggara, tandas Hoang Giap Nguyen. Selamat Indonesia, kalian akan pergi ke Piala Dunia, pungkas supporter Vietnam Bin Yen. Semoga beruntung Indonesia, dari Vietnam. Cobalah yang terbaik, ujar Nguyen Tan. Di lain sisi, beberapa supporter Vietnam ada yang menyarankan kalau timnas Indonesia semestinya bersikap realistis dengan menargetkan finish posisi keempat untuk lolos. Indonesia harus fokus incar 4 besar grup C. Jepang, Australia, dan Arab Saudi berada pada level yang berbeda. Semoga beruntung, tulis Nguyen Pham Daipu. Sejujurnya, saya melihat bahwa Indonesia memiliki banyak potensi untuk finish di posisi keempat atau bahkan ketiga jika bermain bagus. Ayo Indonesia, buat ASEAN bangga. Dukungan dari Vietnam, jelas Bao Nguyen. Timnas Indonesia akan mengawali perjalanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke Arab Saudi pada tanggal 15 September tahun 2024 mendatang. Berita selanjutnya, penerjemah STY respons kenapa Elkan Bagot tak dipanggil ke Timnas Indonesia. Entah apa yang terjadi antara Elkan Bagot dengan Timnas Indonesia. Bek jangkung tersebut seperti sudah menjauh alias ogah membela tim merah putih lagi. Nama Bagot sudah tidak dipanggil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mulanya ia disebut mengalami cedera, namun PSSI tidak pernah merinci cedera apa yang diderita. Elkan Bagot semakin meninggalkan tanda tanya besar setelah tidak memenuhi panggilan Timnas Indonesia U23 saat menghadapi Guinea dalam playoff Olimpiade Paris 2024 Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024 lalu. Padahal saat itu Timnas Indonesia sedang kekurangan stok pemain bertahan akibat Rizky Ridho akumulasi kartu dan Justin Hubner tak mendapat izin dari Cerezo Osaka. Warganet pecinta sepak bola sampai menyerbu akun Instagram Elkan Bagot. Pemain Ipswich Town tampak gerah dan menutup kolom komentarnya. Terkait persoalan ini, pelatih Sintayong STY mestinya berani buka suara, bukan malah meminta publik mencari tahu sendiri keberadaan Elkan. Coach Sin seharusnya dapat memberi perlindungan kepada pemainnya dengan pernyataan yang normatif dan tidak perlu melempar masalah ke publik. Terkait hal itu, penerjemah STY, Jong Seok Seo atau JJ turut merespons kenapa nama Elkan Bagot tidak masuk dalam skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sama seperti atasannya, JJ enggan menjawab pertanyaan tersebut. Ia juga meminta kepada publik untuk menanyakan langsung hal ini kepada Elkan Bagot. Ini kayaknya udah dijawab oleh Coach Sin di media. Tanya saja ke Elkan, kata JJ di YouTube Plus 26 Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku pihaknya sedang menyusun database pemain timnas Indonesia dari seluruh usia. Database tersebut nantinya digunakan ketika ada pemain yang berhalangan membela timnas, agar mempermudah cari penggantinya. Saya tidak bicara 1-2 pemain. Ketika 11 pemain tim nasional juga misalnya tidak mau dipanggil ya tidak apa-apa, kami cari lagi, kata Erick.
Masa, dari 280 juta rakyat Indonesia, kita gak punya sih 150 pemain, sambungnya pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024 lalu. Erik percaya keberhasilan sebuah tim sepak bola dapat diraih apabila bermain solid di tim, bukan hanya mengandalkan 1 atau 2 orang pemain saja. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia dipuji FIFA, media Vietnam langsung nyinyir. Media Vietnam nyinyir saat Timnas Indonesia mendapat pujian khusus dari FIFA usai lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti apa? Lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat sorotan dari FIFA dan publik Vietnam. Baru-baru ini FIFA melalui laman resminya berkomentar mengenai kesuksesan Timnas Indonesia lolos dari putaran kedua kualifikasi. Pujian pun dilontarkan, Timnas Indonesia dinilai memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Taktik jitu itulah yang membuat skuad Garuda tampil menggebrak, bahkan sudah terlihat saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. Lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut adalah buktinya, Shin Tae-yong juga disebut memiliki pengaruh besar atas prestasi ini. FIFA pun juga memberi pujian untuk para pemain Timnas Indonesia, khususnya talenta-talenta muda yang cemerlang saat ini. Kali ini Timnas Indonesia terbukti tidak peduli dengan apa yang media anggap sebagai kekuatan mereka, tulis FIFA. Timnas Indonesia memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan hadirnya pemain-pemain muda bertalenta. Talenta seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman berperan penting dalam membantu Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan semifinal Asia U23 2024. Mereka energi tambahan seiring dengan pemain kaya pengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, imbuh mereka. Sementara itu meningkatnya kualitas Timnas Indonesia juga tak lepas dari peran Shin Tae-yong. FIFA memujinya sebagai pelatih dengan kemampuan taktis dan pendekatan yang keren. Shin Tae-yong setidaknya sukses mengangkat ranking FIFA skuad Garuda sebanyak nyaris 40 tingkat, kinerja di Piala Asia lalu disebut yang terbaik. Di bangku cadangan, pelatih Shin Tae-yong juga memberikan pengaruh yang tak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya pada tahun 2020, tulis FIFA lagi. Kemampuan taktis dan pendekatannya yang keren telah membantu tim sepak bolanya telah meningkat hampir 40 peringkat di peringkat FIFA. Kinerja di Piala Asia 2023 adalah yang terbaik hingga saat ini, imbuh mereka. Publik Vietnam yang melihat pujian FIFA untuk Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong di atas hanya bisa memberikan nyinyiran. Tetao247.vn mengakui Timnas Indonesia baru saja mencatat pencapaian luar biasa, namun kesialan juga menimpa skuad Garuda di saat yang sama. Yakni, masuk ke grup maut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Media Vietnam ini menilai Timnas Indonesia sebagai tim yang dianggap terlemah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pencapaian luar biasa baru-baru ini, FIFA memberikan pujian khusus untuk Timnas Indonesia lewat sebuah artikel, tulis Tetao247.vn. Sayangnya, Timnas Indonesia terjerumus ke grup sulit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan disebut grup maut. Bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China, Timnas Indonesia dinilai paling lemah di grup, imbuh mereka. Tak perlu dibawa ke cas, kasus Maarten Paes dapat diselesaikan karena sudah memenuhi syarat dari FIFA yakni 3 tahun 8 bulan sudah tidak dipanggil oleh Belanda. Pandangan ini disampaikan ex-exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Menurut dia, adanya celah ini diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah Maarten Paes, sehingga tidak harus dibawa ke Court Arbitration of Sport (CAS). Namun, bila tetap dibawa ke lembaga arbitrase olahraga, hal tersebut bisa menjadi argumen dari PSSI atas statuta FIFA. Menurut Hassani, Maarten Paes memang pernah membela timnas Belanda U19 dan timnas Belanda U21 pada tanggal 15 September tahun 2020. Namun saat bermain di timnas Belanda U21, usianya sudah 22 tahun. Sehingga hal tersebut menjadi batu sandungan ketika diupayakan pindah federasi dari KNVB ke PSSI agar dapat membela timnas Indonesia. Adapun celah yang dilihat Hassani Abdul Ghani adalah bahwa dalam salah satu klausul disebutkan bahwa ada jangka waktu tertentu pemain tersebut tidak lagi dipanggil oleh tim nasional.
Maarten Paes ini sudah 3 tahun 8 bulan tidak dipanggil oleh timnas Belanda. Jadi seharusnya bisa diproses untuk membela timnas Indonesia, kata Hassani Abdul Ghani di Hassanis Corner.